Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pecinta bonsai dimanapun berada. Ketemu lagi ya di konten saya yang sederhana ini ya, tentang bonsai ini. Mudah-mudahan sehat selalu buat teman-teman semua ya. Oke sahabat, di depan saya ini ada pohon asam ya. Pohon asam Jawa nih teman-teman. Pohon asam Jawa yang sudah lama saya pelihara ini. Namun baru kali ini mau saya saya rawat kembali nih. Karena ini sampai rumputnya aja sampai banyak gini teman-teman. Oke sahabat, untuk asam Jawa ini masuk di bonsai yang sangat banyak peminatnya ya di Indonesia terutama ya. Asam Jawa yang punya nama ilmiah Tamarindus indica atau asam kecut. Asam kecut nih. Ini dengan model tegak berliku ya. Oke sahabat, kita eksekusi aja nih. Mau kita beberapa dahan kita potong. Ini masuk tahap kedua ya teman-teman. Ini masih dalam fase tahap kedua, nanti kita potong ya. Masih dalam pembentukan dahan, belum sampai ke ranting ya teman-teman. Ikuti prosesnya teman-teman, dan jangan lupa pula untuk di like, di subscribe channelnya ya, biar tambah keren teman-teman. Ini ada beberapa tunas yang tumbuh tapi tidak di tempat yang diinginkan ya teman. Ini seperti ini, kita potong aja ini ya. Karena ini berada di ketiaknya, di ketiak lekukan, jadi tidak kita perlukan. Dan kalau ini dipelihara ini akan mengurangi kesuburan teman-teman, dan bisa menghambat pertumbuhan yang lain. Nah ini daunnya sangat subur ya teman-teman ya, dengan warna hijau pupus yang sangat bagus nih teman. Kemudian ini saya ingin lebih besar ini, jadi yang ini nanti untuk sementara hanya dikurangi yang panjang ini saja teman-teman. Atas ini juga kita belum membutuhkan terlalu lebar ya. Nah nanti alur mahkotanya itu ini teman-teman. Ini menjadi alur mahkota nantinya, jadi headnya ini. Nah, untuk bonsai asam Jawa itu sendiri sangat indah dipandang ya teman-teman. Terutama dengan bentuk daun yang majemuk dan tipis ini, apabila tertiup angin akan memberikan nuansa yang sangat eksotis ya, dengan gerakan daun yang sangat indah teman-teman. Nah sahabat, ini di bagian belakang ya, bagian back ya, bagian background ya. Ini akan saya besarkan batang ini akan saya besarkan untuk background ya teman-teman. Nih, jadi ini nggak saya pangkas. Yang ini juga tidak, karena ini membuat alur ke sebelah kiri ya teman-teman. Ini yang ini ya, ini tidak saya pangkas, biar lebih cepat besar gitu. Tapi yang belakang ini sudah cukup besar. Oh ya teman-teman, dalam pembentukan perantingan ya, kita hanya perlu memangkas daun itu menyisakan satu
apa namanya, satu lembar daun ya, satu tangkai daun ini, karena nanti tujuannya biar bertambah percabangan baru sehingga memperrapat pertumbuhan cabangnya teman-teman. Seperti itu untuk asam jawa ya, karena dia akan bertunas di sekitar ketiak daun ini teman-teman. Oke sahabat, kita lanjut ya. Ini setelah saya pangkas, kurangi daun-daun yang tidak diperlukan. Juga ini ada beberapa yang saya pasang kawat. Saya wiring tapi menggunakan teknik yang sederhana ya. Hanya ditarik teman-teman. Hanya ditarik ya, ini dilengkungkan, hanya ditarik tanpa dililit. Itu adalah solusi untuk teman-teman yang mempunyai kawat yang terlalu kecil. Sehingga untuk melilit dia tidak bisa mengarahkan batang, sedangkan kita akan mengarahkannya turun ke bawah, maka cukup ditekuk, ditarik ya teman-teman, ditarik seperti itu. Nah yang ini teman, ini akan saya arahkan agak sedikit ke bawah ya teman, sini. Nah seperti ini ya. Oke sahabat, kita lanjut ya. Ini yang sudah saya kawat ini yang ini akan saya turunkan ya, mengayun ke sini teman. Nah seperti ini. Nah ini enggak saya potong, hanya saya ayun ke bawah karena ini besarannya masih kurang teman-teman ya. Ini besarannya masih kurang, sementara yang atas ini sudah cukup. Jadi ini kita tunggu beberapa bulan sampai dengan membesar ini, baru kita cutting ya, membuat dahannya. Alasan saya tidak memangkas daun ini teman-teman, ini adalah untuk mempercepat pertumbuhan ya. Kalau daunnya ini kita pangkas, nanti ini lama ya teman-teman untuk membesarnya gitu loh. Maka ini saya pelihara ya teman-teman. Nah untuk dahan pertama yang ke kanan ini teman-teman, ini besarannya sudah cukup ya, tapi ini terlalu panjang ya, over ini. Maka ini akan saya potong di sini ya, karena nanti biar ada tahapannya sini. Satu, ini tahap 2, jadi mengecil ya, tidak terlalu panjang juga. Ini kemarin ini saya pelihara di sini biar ini cepat besar teman-teman. Ini setelah cukup besarannya maka akan saya potong di sini teman-teman. Oke teman-teman, ini sudah saya ikat ke bawah ya, dan ini nanti akan saya besarkan juga yang ini seperti itu biar tambah bagus ya teman-teman. Oke sahabat, untuk sementara nih pohonnya seperti ini ya. Ini tidak saya potong hanya untuk memperbesar ini ya sahabat. Ini juga sama, tidak saya potong untuk memperbesar ya. Karena kalau kita potong nanti kita butuh waktu lama lagi untuk membuat ini lebih cepat tumbuhnya ya teman-teman. Ada 1, 2, 3 beberapa dahan yang tidak saya potong. Itu tujuannya biar bisa mempercepat pembesaran dari dahan yang kita inginkan ini teman-teman. Biar ngepen ya. Karena ini kan di sini besar, sini kecil, kita akan membuat tahap lagi di sini ya. Dan ini daun ini berfungsi untuk memancing atau mempercepat nutrisi buat pertumbuhan dari si dahan ini sendiri teman-teman. Oke, untuk bonsai Tamarindus indica ini sangat mudah ditemukan teman-teman, karena ini merupakan tanaman asli Indonesia ya, atau sering juga orang Jawa menyebutnya sebagai tanaman atau pohon asam Jawa atau asam kecut ya teman-teman. Perawatannya sangat mudah ya untuk asam kecut ini. Pemupukan juga sangat mudah, tidak terlalu membutuhkan banyak nutrisi yang aneh-aneh ya teman-teman. Cukup asal cukup air, kemudian unsur NP sama K-nya seimbang, maka dia akan tumbuh dengan besar. Paling nanti kalau kita mau membuahkan ya, itu ada penambahan pupuk lain, yaitu pupuk untuk perangsang buah dan bunga ya teman-teman. Oke, sekarang kita bahas
hama atau penyakit ya teman-teman. Hama atau penyakit untuk Tamarindus indica ini sangat jarang ya teman-teman. Kalau secara yang sering saya temukan hanya beberapa jenis ulat saja ya. Satu adalah jenis ulat pemakan daun ya teman-teman. Yang kedua adalah jenis kutu ya, kutu putih atau kutu cabluk atau kutu salju. Dan di pohon ini kebetulan ada ulatnya. Namun ulatnya itu perlu teliti ya teman-teman kita, karena tidak bisa terlihat hanya dengan sepintas ya. Kita harus jeli melihatnya. Coba kita cari ulat di pohon asam yang saya punya ini teman-teman. Oke sahabat, kita lanjutkan ya. Kita akan meneliti atau cara menemukan ulat di tanaman bonsai kita ya. Karena kebetulan ulat pohon asam ini sangat pandai berkamuflase teman-teman. Nih sahabat, apabila melihat dua pucuk daun menempel seperti ini tandanya ada ulat ya di sekitar ini, di sekitar pohon kita ini ya. Dan ulatnya nih, jika teman-teman melihat di daun ini seperti tidak ada ulat ya, tapi ini ada ulat teman-teman. Ini ada ulat ya, nih. Ini ulat ya. Oke, kita ambil ulatnya ya. Ini ulatnya sahabat. Ini ulatnya nih. Ulat ini mempunyai ciri-ciri fisik warna ya, warnanya persis dengan daun asam yang sudah tua ya teman-teman. Persis sekali ya. Kemudian punya kulit yang lunak dan ada yang unik tuh di kepala teman-teman. Ulat ini seperti memiliki tanduk ya. Seperti memiliki tanduk nih teman-teman. Ada 3 tanduk ini. Nah, ini ya teman-teman. Nah ini ulat yang perlu kita basmi di pohon asam. Sementara mungkin cuma itu ya ulat yang sering saya temukan di pohon asam. Di luar itu juga ada ulat bulu. Biasanya kalau ulat bulu tuh bersembunyi berkamuflase di kulitnya sini teman-teman. Kalau siang dia bersembunyi di kulitnya kalau ulat bulu sini ya. Tapi kalau malam dia makan karena ulat itu termasuk serangga yang nokturnal ya. Mereka aktif di malam hari, termasuk ulat yang satu ini ya. Ini juga aktif di malam hari teman-teman. Jadi kalau sore hari bonsai kita masih banyak daunnya, bisa pagi hari tidak ada daunnya, begitu. Oke teman-teman, untuk ulat ini hanya cukup dipetik kalau cuma 1 atau 2. Tapi kalau banyak kita menggunakan insektisida ya. Kita pakai insektisida untuk pembasmiannya, seperti itu. Oke sahabat, terima kasih banyak ya yang sudah mengikuti videonya dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat teman-teman semua dan buat kita semua pecinta bonsai Indonesia ya. Semakin maju bonsai Indonesia, semakin berprestasi juga, tetap berkarya buat teman-teman semua. Dan inilah hasil perawatan saya di bonsai asam Jawa saya kali ini ya.